produktivitas menjadi salah satu hal yang sangat penting di dalam proyek konstruksi dan memerlukan perhatian khusus. Hal ini dikarenakan produktivitas suatu operasi berkaitan langsung dengan waktu penyelesaian proyek dan biaya yang dibutuhkan, sehingga diperlukan suatu kegiatan pengendalian untuk bisa mencapai efektivitas dan efisiensi yang diinginkan. Salah satu caranya adalah dengan melakukan simulasi pada operasi kegiatan yang dirasa penting dan paling berpengaruh terhadap keseluruhan proyek. Pada penelitian ini, proyek yang ditinjau adalah proyek pembangunan Jalan Tol Bogor Ring Road Seksi 3A, di mana merupakan proyek yang menghubungkan antara ruas Yasmin hingga Simpang Semplak sepanjang 2,8 km. Pekerjaan yang ditinjau pada penelitian ini adalah erection double box girder, karena merupakan pekerjaan yang kritis dengan resiko yang tinggi, serta termasuk pekerjaan yang berulang atau repetitif, sehingga perlu dilakukan simulasi pemodelan. Lantas, apa itu launching gantry? Launching gantry adalah salah satu dari jenis girder launchers. Launching gantry merupakan metode di mana beton dicetak di pabrik secara segmental pracetak yang siap untuk dilakukan instalasi. Pada launching gantry buatan Cina memiliki satu buah winch sehingga dalam mengangkat box girder dilakukan satu persatu dari ujung ke ujung, sehingga proses pekerjaan menjadi lebih lama dibandingkan dengan launching gantry buatan Italia. Nah, pada penelitian kali ini digunakan launching gantry buatan Cina dan metode yang digunakan adalah sistem span by span. Untuk analisis produktivitas, pada penelitian kali ini digunakan 3 jenis software. Yang pertama ada WebCyclen, yang kedua ada Cost, dan yang ketiga ada Symfony.net. Berikut merupakan list work task dan durasi pekerjaan yang akan digunakan dalam proses pemodelan cyclone, serta sumber daya yang terlibat dalam proses erection box girder ini. Berikut ini adalah penjelasan model simulasi erection double box girder dengan launching gantry. Pertama, box girder dinaikkan ke dalam truk, lalu box girder yang berasal dari Subang dibawa ke lokasi proyek pada sore menjelang malam hari. Setelah sampai di proyek, box girder dikumpulkan sampai berjumlah 19 buah untuk pemasangan satu segmen. Lalu box girder siap diangkat satu persatu. Sebelum itu dilaksanakan pemasangan shoring unbalance yang membutuhkan sumber daya labor tim bawah dan mobile crane. Kemudian siap untuk install valve segment. Pemasangan valve segment memerlukan sumber daya mobile crane, truk, dan labor tim bawah. Lalu siap untuk install launching gantry. Pada pekerjaan launching gantry memerlukan sumber daya labor tim atas. Dilanjutkan dengan launching LCB atau lowering crossbeam. Setelah itu proses sliding pada span sisi utara. Kemudian launching gantry siap untuk dilakukan erection. Lalu dilakukan penginstalan spreader beam dengan bantuan labor tim bawah. Dilanjutkan dengan erection box girder, terdapat cone 19 yang menunjukkan bahwa winch pada launching gantry akan mengangkat box girder satu persatu. Truk trailer telah siap untuk kembali ke Subang. Setelah semua segmen box girder sudah digantung, dilanjutkan dengan joint segmen antar box girder yang memerlukan sumber daya labor tim atas dan surveyor. Dilanjutkan dengan geometry control. Selanjutnya siap untuk proses stressing. Saat proses stressing memerlukan sumber daya labor tim stressing dan stressing cable. Setelah proses stressing selesai, dilakukan sliding ke span sisi selatan. Erection box girder kembali dilakukan dengan step-step yang sama dengan sisi utara. Setelah semua proses selesai untuk utara dan selatan, maka dilakukan final check oleh quality control team untuk memastikan hasil pekerjaan sesuai dengan spesifikasi. Lalu terdapat fungsi counter yang menyatakan bahwa setiap satu span pekerjaan erection box girder untuk utara dan selatan akan dihitung produktivitasnya. Asumsi-asumsi yang digunakan. Jumlah pekerja diasumsikan dalam bentuk tim kerja. Untuk tim yang mengerjakan pekerjaan-pekerjaan seperti pemasangan valve segment, pemasangan shoring unbalance, dan penginstalan spreader beam disebut sebagai labor tim bawah yang terdiri dari satu tim. Kemudian, untuk tim yang mengerjakan launching main truss dan joint segment disebut sebagai labor tim atas. Tetapi, khusus untuk tim yang mengerjakan stressing post tension disebut dengan labor stressing. Jam kerja yang digunakan untuk menghitung durasi total pekerjaan adalah 18 jam. Hal ini sudah sesuai dengan informasi yang didapatkan dari pihak proyek, di mana 18 jam tersebut terdiri dari 2 shift, dan sudah termasuk waktu istirahat yang dibagi menjadi 4, siang 1 jam, sore 2 jam, malam 1 jam, dan pagi 2 jam. Analisis hasil simulasi. Berikut adalah grafik produktivitas dari software WebCyclone. Berdasarkan analisis dengan menggunakan WebCyclone, dapat dilihat bahwa produktivitas untuk mencapai keadaan stabil
unit per jam. Artinya adalah untuk operasi erection double box girder 1 span dibutuhkan waktu selama 19 hari hingga 20 hari atau sebesar 1,98 segmen box per hari. Berdasarkan persentase idle di atas menunjukkan bahwa terjadi waktu tunggu yang cukup tinggi dalam sistem. Berikut adalah grafik produktivitas dari cost. Analisis dengan menggunakan cost dapat dilihat bahwa produktivitas untuk mencapai keadaan stabil adalah sebesar 0,003 unit per jam. Artinya adalah untuk operasi erection double box girder 1 span dibutuhkan waktu selama 18 sampai 19 hari atau 2,05 segmen box per hari. Persentase idle resource untuk software cost. Berdasarkan persentase idle tersebut dapat dilihat bahwa lebar tim bawah memiliki persentase idle terendah jika dibandingkan dengan resource lainnya. Berikut adalah grafik produktivitas dari software Symfony.net. Dari grafik tersebut dapat dilihat bahwa nilai produktivitas sistem didapatkan sebesar 0,003 unit per jam. Artinya adalah untuk operasi erection double box girder 1 span dibutuhkan waktu selama 18 hingga 19 hari atau 2,05 segmen box per hari. Jika dilihat dari persentase idle resource Symfony.net, lebar tim bawah memberikan persentase idle terendah dibandingkan dengan resource lainnya. Komparasi ketiga software. Pada diagram tersebut dapat dilihat bagaimana produktivitas dari masing-masing software jika dibandingkan dengan data produktivitas yang ada di lapangan. Jika dilihat dari durasi penyelesaian operasi untuk 1 span, ketiga software memberikan hasil yang sama yakni 19 hari, sedangkan data di lapangan adalah 14 hari. Artinya adalah metode kerja di lapangan sudah lebih baik jika dibandingkan dengan metode yang disimulasikan. Hal ini bisa diakibatkan karena keterbatasan sumber data serta penyederhanaan pemodelan yang dilakukan. Analisis sensitivitas dilakukan dengan memvariasikan sumber daya yang memiliki tingkat idleness relatif rendah atau kurang dari 50%, yakni adalah lebar tim bawah. Besarnya persentase idle dari sebagian besar resource untuk ketiga software yang digunakan menunjukkan hasil yang relatif sama. Untuk persentase idle yang tinggi artinya adalah terjadi waktu tunggu yang cukup tinggi dalam sistem. Hal tersebut dapat terjadi karena adanya ketergantungan dari satu work task dengan work task lainnya, mengingat rangkaian pekerjaan dalam sistem bersifat sekuensial atau seri. Persentase idle yang rendah menunjukkan bahwa resource bekerja terus-menerus. Berikut adalah tabel informasi mengenai biaya upah. Berikut adalah hasil analisis sensitivitas dengan menggunakan web cyclen. Berdasarkan hasil analisis sensitivitas, nilai produktivitas sistem meningkat seiring dengan adanya penambahan resource pada lebar tim bawah. Tetapi jika dilihat dari persentase idleness-nya, maka alternatif 3 memberikan hasil yang optimum karena persentase idleness yang tidak terlalu tinggi, yakni di bawah 50% dengan produktivitas yang meningkat, yaitu dengan menambahkan lebar tim bawah menjadi 3 tim. Sehingga penyelesaian operasi menjadi 11 hari, di mana terjadi peningkatan 42% dibandingkan dengan resource awal. Yang pertama adalah operasi pekerjaan erection double box girder dapat dimodelkan dengan menggunakan pemodelan cyclone untuk mengetahui kondisi dan respons sistem berdasarkan simulasi yang dilakukan. Kesimpulan yang kedua adalah nilai produktivitas dari hasil simulasi menggunakan software web cyclone, cost, dan Symfony.net adalah sebesar 0,003 unit per jam atau jika dikonversi ke dalam hari adalah sebesar 18 hingga 19 hari untuk satu span, di mana satu span tersebut terdiri atas sisi utara dan sisi selatan. Sedangkan berdasarkan hasil produktivitas yang didapatkan dari lapangan adalah sebesar 14 hari. Hal ini menunjukkan bahwa produktivitas di lapangan sudah lebih baik daripada hasil yang disimulasikan. Kesimpulan yang ketiga adalah analisis sensitivitas memberikan hasil bahwa resource labor tim bawah cukup sensitif dalam mempengaruhi produktivitas sistem. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bermanfaat. Terima kasih.